mahasiswa lain Salatiga ingin mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul Perkembangan Masa Kanak-kanak. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ziaul Haq, yang kedua, Siti Masito, yang ketiga, Diantina Basiro, dan yang keempat, saya sendiri sebagai moderator, Evi Triani. Baiklah, jadi saya akan mengawali bahwa masa perkembangan masa kanak-kanak itu merupakan masa-masa bermain dan juga masa-masa awal pembentukan kepribadian dan kemandirian seorang anak. Terlihat dalam gambar yang pertama bahwa seorang ibu membantu seorang anak untuk memakaikan sepatu. Dalam hal ini dapat dilihat kemandirian anak belum terbentuk secara sempurna, jadi perlu bimbingan dari orang tua untuk membantu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh anak. Begitu juga dengan mandi. Pada awal perkembangan, seorang anak belum bisa mandi sendiri, sehingga perlu dibantu oleh orang tuanya, dan lama-kelamaan dari belajar dari cara ibunya memandikannya, maka seorang anak tersebut akan sedikit demi sedikit merekam sehingga seorang anak bisa mengetahui cara mandi dan lama-kelamaan akan mampu mempraktekkan dari cara tidak langsung yang diajarkan oleh ibunya. Selanjutnya, masa-masa bermain. Permainan yang dimainkan oleh seorang anak yang disukai itu biasanya berbeda-beda, tergantung dari kesukaan, kepribadian, dan juga bakat ataupun minat dari anak itu sendiri. Seperti permainan mobil-mobilan yang dimainkan oleh anak tersebut, sedangkan temannya sedang bermain ayunan. Anak ini tidak mengikuti temannya, mungkin karena seorang anak yang ini tidak menyukai permainan ayunan sehingga dia memilih untuk bermain sendiri. Hal ini bisa disebabkan karena dari dalam diri anak itu tidak suka bermain ayunan. Sebagai salah satu contohnya. Selanjutnya, dalam masa kanak-kanak identik dengan pendidikan taman kanak-kanak yang biasanya memiliki banyak teman bermain dan dibimbing oleh seorang guru yang selain membimbing anak belajar untuk berhitung, membaca, atau mengenali ilmu-ilmu dasar seorang anak, juga seorang guru menemani anak-anak untuk bermain. Hal ini menjadi pendidikan kedua setelah pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya. Contohnya seorang anak yang bermain ditemani ayahnya. Pertama, dia perlu dipegangi untuk bermain sepeda. Lama-lama anak mulai belajar sendiri karena rajin belajar, ia mulai bersepeda sendiri. Terus yang masa kanak-kanak juga dengan masa permainannya. Dengan bermain, anak juga mampu mengembangkan kemampuannya dan ini akan menentukan kecenderungan kecerdasan dari seorang anak. Yaitu ada dua anak sedang berebutan mainan. Inilah bentuk emosi yang terdapat pada anak-anak. Mereka itu tidak ingin. Mereka saling berebutan boneka karena yang satu ingin memiliki boneka itu. Kemudian yang kedua, ini ada seorang anak terjatuh, kemudian teman yang satunya membantu membersihkan lukanya. Ini adalah bentuk sosialisasi anak terhadap temannya. Kemudian yang contoh ketiga yaitu anak-anak menirukan gaya hewan, yaitu dengan cara melompat dan berlari.